Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Setelah pada pertemuan pertama kita memahami kontrak perkuliahan dalam mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk mengenali pengantar manajemen pengambilan keputusan. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Definisi keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dan latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi inilah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor kehati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Tahap pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, terdapat 5 tahapan, yaitu 1. Mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang, atau mudah untuk dimengerti. 2. Membuat daftar masalah yang akan dimunculkan, dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. 3. Melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. 4. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. 5. Memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Klasifikasi keputusan. Dalam pelaksanaannya, keputusan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. 1. Keputusan terprogram. Keputusan yang terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja, tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha membuat pekerjaan yang terkerjakan berlangsung secara baik dan stabil. Dalam realita keputusan terprogram mampu diselesaikan di tingkat lini paling rendah tanpa harus membutuhkan masukan keputusan dari pihak sangat terkait, seperti para middle dan top management. Jika dibutuhkan keterlibatan middle management ini hanya pada pelurusan beberapa bagian teknis. Contoh keputusan yang terprogram, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan dengan rancangan SOP Standard Operating Procedure yang sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga dalam pekerjaan di lapangan para bawahan sudah dapat mengerjakannya secara baik apalagi jika disertai dengan buku panduan operasionalnya. Adapun yang menjadi persoalan jika para bawahan belum mengerti secara benar, misalnya ada beberapa bagian yang tidak terjelaskan pada buku panduan. Dan biasanya apa yang tidak terjelaskan pada buku panduan tersebut maka di waktu yang akan datang akan dilakukan revisi atau semacam penyempurnaan konsep. 2. Keputusan tidak terprogram. Berbeda dengan keputusan yang terprogram, keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak bersifat repetitif, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Karena itu Ricky W. Griffin mendefinisikan keputusan terstruktur dan muncul lebih jarang daripada suatu keputusan yang tidak terprogram adalah keputusan yang secara relatif tidak terprogram. Pada pengambilan keputusan yang tidak terprogram adalah kebanyakan keputusan yang bersifat lebih rumit dan membutuhkan kompetensi khusus untuk menyelesaikannya, seperti top manajemen dan para konsultan dengan tingkat skill tinggi. Contoh, keputusan yang tidak terprogram, yaitu kasus-kasus khusus, kajian strategis, dan berbagai masalah yang membawa dampak besar bagi organisasi. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah inti dari peran manajerial. Robbins dan Coulter menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan terdiri dari 8 langkah sistematis yang membantu manajer mengambil keputusan yang rasional dan efektif. Berikut penjelasannya. 1. Mengidentifikasi masalah. Langkah pertama adalah menyadari bahwa ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi aktual.
Masalah muncul ketika tujuan tidak tercapai atau potensi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Penting bagi manajer untuk memastikan bahwa masalah yang diidentifikasi benar-benar signifikan dan membutuhkan keputusan. 2. Mengidentifikasi kriteria keputusan. Setelah masalah teridentifikasi, manajer perlu menentukan faktor-faktor apa saja yang penting untuk dijadikan dasar dalam mengevaluasi alternatif. Misalnya, dalam memilih vendor, kriterianya bisa berupa harga, kualitas, waktu pengiriman, dan layanan purna jual. 3. Memberi bobot pada kriteria. Tidak semua kriteria memiliki tingkat kepentingan yang sama. Oleh karena itu, manajer perlu memberi bobot atau tingkat prioritas pada setiap kriteria, agar proses evaluasi alternatif lebih objektif dan terarah. 4. Mengembangkan alternatif-alternatif. Langkah berikutnya adalah menghasilkan berbagai pilihan atau alternatif solusi yang memungkinkan untuk mengatasi masalah. Alternatif ini bisa berasal dari brainstorming tim, pengalaman sebelumnya, atau hasil riset pasar. 5. Menganalisis alternatif. Masing-masing alternatif kemudian dianalisis berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Tujuannya adalah untuk memahami kelebihan dan kekurangan setiap pilihan, serta dampaknya terhadap organisasi. 6. Memilih satu alternatif. Dari hasil analisis, manajer kemudian memilih satu alternatif terbaik yang paling memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pilihan ini adalah yang paling mungkin memberikan hasil yang optimal. 7. Melaksanakan alternatif tersebut. Keputusan yang diambil perlu segera dieksekusi melalui langkah-langkah implementasi yang jelas. Tahap ini mencakup penyusunan rencana, alokasi sumber daya, serta pelibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan. 8. Mengevaluasi efektivitas keputusan. Setelah keputusan dilaksanakan, manajer perlu mengevaluasi apakah keputusan tersebut berhasil menyelesaikan masalah atau tidak. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, maka perlu dilakukan evaluasi ulang atau perbaikan keputusan. Solusi penyelesaian persoalan atau membuat suatu keputusan menjadi lebih baik. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan kompleksitas dan ketidakpastian, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat menjadi salah satu keterampilan paling penting bagi seorang manajer atau pimpinan. Agar keputusan yang diambil benar-benar efektif dan berdampak positif bagi organisasi, maka diperlukan pendekatan yang sistematis, bijak, dan mempertimbangkan berbagai dimensi. Pertama, menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul secara jangka pendek dan panjang. Kedua, menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat representatif. Artinya keputusan yang dibuat tidak dilandaskan karena keinginan satu pihak saja, namun berdasarkan keinginan berbagai pihak. Sehingga pertanggungjawaban keputusan tersebut bersifat pelibatan yang menyeluruh. Ketiga, menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Keputusan yang bersifat ambigu artinya keputusan bersifat tidak jelas dan tidak tegas. Sehingga para pihak baik karyawan dan lainnya sulit untuk memahami maksud dari keputusan tersebut. Keempat, setiap keputusan yang dibuat oleh seorang pimpinan di sebuah perusahaan berdasarkan pada pertimbangan fungsi manajemen. Dengan pertimbangan fungsi manajemen ini diharapkan keputusan yang dibuat menjadi lebih seimbang, balance. Metode ilmiah versus pengambilan keputusan manajemen. Proses pengambilan keputusan manajemen memiliki kemiripan struktur dengan metode ilmiah, meskipun berbeda dalam pendekatan dan konteks penerapannya. Pertama, dalam metode ilmiah, proses dimulai dengan merumuskan atau mendefinisikan persoalan secara objektif. Begitu pula dalam pengambilan keputusan manajemen, pemimpin harus mampu merumuskan masalah keputusan yang menjadi dasar tindak lanjut. Kedua, metode ilmiah menuntut penelitian yang sistematis, sedangkan dalam manajemen, langkah ini diwujudkan dalam bentuk pengumpulan informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk memperjelas situasi. Ketiga, dalam metode ilmiah, dikembangkan hipotesis sebagai dugaan sementara. Sebaliknya, dalam pengambilan keputusan manajemen, pimpinan mencari dan menyusun berbagai alternatif tindakan sebagai kemungkinan solusi. Keempat, pengujian hipotesis dalam metode ilmiah berfungsi untuk mengevaluasi dugaan melalui data dan eksperimen. Dalam manajemen,
Hal ini setara dengan menganalisis berbagai alternatif yang layak dan realistis secara finansial, sumber daya, maupun waktu. Kelima, metode ilmiah menyimpulkan hasil setelah analisis. Sedangkan dalam manajemen, kesimpulan dilakukan dengan memilih alternatif terbaik, melaksanakan keputusan tersebut, dan mengevaluasi hasilnya agar dapat menjadi dasar perbaikan ke depan. Dengan memahami keselarasan ini, pengambilan keputusan dalam dunia manajemen dapat dilakukan secara lebih terstruktur, rasional, dan bertanggung jawab. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah memahami materi berikut sebelum mengerjakan kuis individu maupun kelompok ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.